مقاصدنا واغفر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahul Qur'anal Karim shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa nurun li ahlil qurbi wal hudur. Waja'alahu ma'idatar rahman yanhulu minhul 'arifun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil 'azim imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, para asatidz, para kiai, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid. Kana syai'un ilailahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jamaah, kita masih membahas di surah Ali Imran. Sekarang kita sampai di halaman 115 ya, Kiai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah.
Jamaah semua sehat Pak? Alhamdulillah. Semoga dalam rahmat Allah ya, dipelihara Allah, dikasih kesehatan, panjang umur. Tema kita an-nashu lil mu'minin. Nasihat itu untuk orang-orang mukmin. Al-amrul hamu alladhi yurakkizu Allah azza wa jalla alaihi aidan fi salahil mu'minin. Perkara yang penting yang Allah juga memberikan konsentrasi, tarkis, fokus ya, fi salahil mu'minin, dalam perbaikan orang mukmin. Ya, betul. Nyambung. Annana na'mal kulluna kama wassa hadratun nabi as-sahabata wat tabi'in biqaulillah. Sesungguhnya kita semuanya katanya telah melakukan sebuah nasihat ya, sebagaimana wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kepada tabi'in ya, dengan firman Allah yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada di antara kalian satu kaum, satu umat yang menyeru, mengajak kepada kebaikan ya. Ini ta'lim seperti ini, gerakan masjid ini mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah sebuah kemungkaran. Kana ashabu hadratin nabi yaquluna dzalik. Sahabat-sahabat Nabi mengatakan itu. Artinya saling menasihati, berdakwah. Kasayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ya, seperti sahabat Jarir bin Abdullah. Beliau berkata, bayatun nabiyya ala nushi likulli muslimin. Aku telah berbaiat kepada Nabi untuk nasihat ya, untuk memberikan nasihat likulli muslimin, pada setiap orang muslim. Wa kana sahabatu al-mubarikin Sayyidina Anas wa Sayyidina Abu Hurairah wa ghairuhum, katanya, wa ghairihim, sahabat al-mubarikin yang penuh dengan keberkahan, para tokoh-tokoh sahabat seperti Anas, katanya, Anas bin Malik ya, Abu Hurairah dan selain daripada mereka, kanu yaquluna mithla dzalika au ma'na. Artinya para sahabat juga pada berbeat sama Nabi, juga berikan nasihat, dan beat itu juga sebagai nasihat kepada kaum muslimin ya. Malladzi dayya'al muslimina fi hadzal zaman. Apa yang membuat daya, sia-sianya orang muslim di waktu saat ini? La ahadun yuridu ayyan saha ahadan. Nah, ini masalah. Tidak ada seorang pun yang ingin memberikan nasihat kepada orang lain. Artinya menganggap itu mah akhlak urusan masing-masing dah. Bapak-bapak ini kita semasjid di sini satu sama lain, ada temennya yang salah kagak ditegur, udah terusan dia nafsi-nafsi. Tetangga kita berbuat salah, kita diam aja. Ini ya, kagak ada saling kita nasihat menasehati. Padahal agama ini adalah nasihat. Ya lillahi oleh rasulin, Allah, Rasul, umat, saling nasihat. Saya teringat dulu di Kairo ada teman juga, udahlah biar aja urusan dia sama Allah ya. Padahal kita suruh fadzakir, disuruh ngingetin. Yang namanya kita suka lalai, suka lupa.
Ya. La ahadun yuridu ayyan suha ahada wa yaqulu, dan mengatakan laisa li sya'nun bidzalik, itu mah bukan urusan saya. Ya. Fal yasna ma yasha'u fa huwa hurr. Silakan dan dia melakukan apa saja, dia bebas. Ya. Ada bapak udah enggak peduli lagi kepada nasihat. Padahal kita ini adalah, kata Nabi, kal jasadil wahid. Ya. Tidak ada kata yang paling baik kecuali kata yang menyeru kepada Allah. Ajak. Ya, temannya lagi ngobrol kelewatan, ingetin, tapi dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, ya. Wa hadza yaqulu laisa li sya'nun. Dia ini mengatakan udah bukan urusan saya itu mah. Wal akhar yaqulu laisa li sya'nun. Orang lain juga sama. Udah itu bukan urusan saya. Kalau masing-masing udah bilang begitu, ya, berarti ini apa? Sudah sebuah hal yang hilang dalam tarbiyah Nabi. Karena Nabi selalu mengingatkan satu sama lain. Adik sama abang misalnya, ya salah abangnya, ya adiknya harus ingatkan. Sebaliknya juga begitu. Walidzalikal umur asbahat kama nar'an. Nah, perkara-perkara seperti ini terjadi itu sebagaimana kita lihat saat ini. Wal ba'du yara anna hadhil muhimmah 'alal jamaah. Sebagian orang berpendapat bahwa tugas ini tugasnya jamaah, berkelompok. Alladzina yakifuna 'alal manabir. Orang-orang yang berdiri di atas mimbar-mimbar, itu mah tugasnya ustaz. Ustaz kiai, nanti kita diam aja kita. Ya, usah guru-guru. Wantahal amr wa hadza ghairu sahih. Begitulah yang terjadi dan ini kagak benar. Masa ngeliat teman kita rusak, tunggu sampai Ustaz Faisal datang dulu kita bilangin. Jangan baru jatuh duluan tuh orang. Ya. Di mana kita sebagai seorang muslim saudara yang enggak terpanggil apa ayat man ramin kumunkaran itu, ya. Wa illa lam yakulillah, ya, kalau tidak maka Allah tidak mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kalian, maka minkum, ada satu umat yang mengajak, yad'un pakai fi'il mudhari, senantiasa terus saja ngajak kepada kebaikan. Ayo. Berat itu. Saya berupaya ngingetin setiap pengajian saya, kirim itu. Kayaknya sepele tapi itu ya ngajaklah. Ada yang tering baca ngaji. Ada yang kagak baca enggak ngaji. Enggak apa-apa, terus aja. Ya, yang kasih hidayah tuh, yang kasih pemahaman bukan kiai, bukan kitab, tapi Allah. Kita hanya disuruh nyampein, ajak aja. Jangan berhenti untuk tidak mengajak. Ajaklah siapapun untuk kebaikan. Jangan soleh sendirian, tapi ajak biar kita semua juga soleh. Ya. Nabi itu pengen bareng-bareng semua kita masuk surga. Lam yakul minal ulama. Ayat itu tidak mengatakan minal ulama, tapi minkum minal ummah. Ya, bukan hendaknya kalian para ulama, bukan kan? Tapi kita semuanya diajak. Walakin minkum, nah, tetapi di antara kalian, kullukum, kita semuanya, kalian semuanya. Limadza? Kenapa? Lianna hadratan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal
Karena baginda Rasul bersabda, man ra'a minkum munkar. Barang siapa di antara kalian melihat sebuah mungkar. Di sini pakai lafaznya nakirah. Maknanya macam-macam kemungkaran, banyak apa aja. Ya. Enggak al-munkar, tapi mungkar. Falyughayyirhu biyadihi. Maka hendaknya dia merubah dengan tangannya sendiri, dengan kemampuannya, dengan powernya, dengan kapasitas dia. Dia seorang bapak sama anaknya, ya coba. Ada yang lain lagi, dia seorang RT, warganya ada yang kagak benar, ya dia selesai RT. Terus begitu. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau dia kagak bisa merubah dengan kekuatannya, powernya, maka dia harus berdakwah, ngingetin dengan lisannya. Ya, ngingetin, Pak, jangan begitu, Pak. Orang baik. Ya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Kalau lisan kita juga udah kagak mampu nih, takut kita. Nanti malah didamprat misalnya, disalahin, kita nggak mampu, maka hatinya juga harus dakwah, jangan diem aja. Ya, bilang ya Allah saya nggak suka ya Allah. Misalnya di kampung sini masih ada nggak pemuda-pemuda yang masih nyekek botol misalnya, kalau ngeronda tapi temennya bukan kopi, kalau kopi enak ya, nggak tidur. Ini temannya whisky misalnya, khamr. Nah, kita diam aja, omongin. Kalau enggak, paling enggak, ya Allah, saya enggak suka ya Allah itu bapak-bapak di situ ngerondanya kok begitu. Harus begitu hatinya. Karena man ridho bil maksiyah, maksiyah. Man ridho bil kufri, ya, ditanam per itu. Ada dalam diri kita nilai-nilai dakwah, ngajak kepada kebaikan tapi bil hikmah. Nah, kalau kita dakwah dengan hati kita tuh paling kagak enggak suka ya Allah, saya enggak terima ya Allah gitu. Wa dzalika ad'aful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Idza kana 'aliman yughayyiru bilisanihi. Apabila orang alim dia merubah dengan lisannya. Wa idza kana fi baitihi yughayyiru bilisanihi wa yadihi. Jadi apabila dia berada di rumahnya, maka dia bisa merubahnya dengan lisannya dan dengan kekuatannya sebagai bapak sama anak-anaknya. Ya. Wa idza kana ba'idan anni aidan yuhawilu ay yughayyir. Apabila juga jauh dari saya, artinya bukan keluarga, bukan kerabat, dia juga harus yuhawil, berupaya untuk merubah. Walau bi'ad'afil iman ay ughayyiru biqalbi. Walaupun dengan perangkat tadi lemahnya iman. Artinya saya merubah dengan hati saya. Yani la arda an hadzal fi'l. Ya Allah, saya enggak suka ya Allah. Kebijakan dia begitu ya Allah, enggak benar tuh, enggak benar ya Allah. Wa kuni ghaira radin an hadzal fi'l. Jadikanlah saya ini kagak ridha dengan perbuatan itu. Yani ma'naha annani la ata'amalu ma hadza syakhs. Artinya apa? Artinya saya kagak ata'amal. Saya enggak ikut-ikutan tuh berinteraksi dengan kebijakan itu. Kalau diam aja berarti apa? Menyetujui itu, ridha. Annani la ata'amal ma hadza syakhs alladhi waqa'a fil munkar. Saya tidak ikut-ikutan, tidak bermuamalah dengan orang yang begini nih, ya, yang melakukan kemungkaran. Falau annal muslimina ijtama'u ala 'adami at-ta'amul ma rajulin li su'i sulukihi fasawfa yandamu.
seandainya orang muslim istama'u berkumpul ala adami ta'amul untuk tidak ta'amul, enggak ikut-ikutan kerjasama lah ya, ma'rajulin dengan seseorang, ini pakai sengaja dengan nakirah enggak disebutin si A si B contoh ya, bagus, lisu yasulukihi karena keburukan peranginya, akhlaknya, kepribadiannya, fasaufa yandau maka dia akan menyesal, wa yahussu bin nadam dan dia merasakan penyesalan, wa yuridu ay yarji'a marratan tsaniyah li jama'atil mu'minin dan dia ingin kembali lagi ya bergabung kepada jamaah. Wa fil athar dan dalam asar disebutkan anna malikan umira ay yakhsifa bi qaryatin. Ini ada cerita bahwa ada seorang malaikat diperintahkan untuk menenggelamkan satu kampung. Ya. Faqala ya Rabb inna fiha fulanan al-'abid. Jadi ada dekret kata dari Allah disuruh gusur satu kampung. Kata malaikat, ya Rabb, itu di kampung itu ada seorang yang ahli ibadah. Ya. Fawha Allah Ta'ala ilaihi an-nabihi fabda fa innahu lam yataghayyar wajhuhu fi sa'atin qat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya ya. Mulailah katanya kepada dia fa innahu lam yataghayyar wajhahu, tapi dia kagak berubah wajahnya fi sa'atin dalam seketika saja. Qala ahli ilmi ra'au al-munkara wa lam yughayyiruhu. Kata Allah, dia itu ahli ilmu, melihat kemungkaran tapi diam aja, kagak merubah. Wa khalatuhum, tapi malah ikut-ikutan sama mereka. Wa syarabuhum, minum sama mereka. Wa akiluhum, dan makan sama mereka. Ya. Jadi kata kalau ada ternyata begitu, udah habisin aja dah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dzalika fil hadits syarif idza amiltal khati'ata fil ardi kana man syaihidaha fakariha. Apabila Anda melakukan satu kesalahan di muka bumi, maka orang yang menyaksikannya ya kemudian membencinya. Wa qala marrah, dan sekali lagi dia juga mengatakan fa'ankiruha, saya mengingkarinya, kaman ghaba anha, sebagaimana orang yang jauh darinya. Faman ghaba anha fardiha kana kaman syahidaha. Seperti orang yang jauh darinya, artinya jauh dari perkara-perkara kemungkaran tadi. Kemudian dia meridhoinya, dia mewajibkannya, kana kaman syahidah. Jadi bapak-bapak gini, jauh di tempat kita ada itu, kita diam, kagak bersuara itu, atau hati kita nggak dakwah, itu kata kana kaman syahidah, sama seperti orang yang melihat, sama aja. Dia lihat, dia kagak berbuat apa-apa. Li'annahum ya'lamuna annahum ya'tunal munkar, karena mereka mengetahui bahwa orang-orang itu melakukan kemungkaran. Wa madza naf'alu ka mu'minin, apa yang kita lakukan sebagai orang mukmin, la budda an natawasiya kulluna bil haqq. Nah ini harus kita semuanya saling menasihati dalam kebenaran. Ya.
Makanya itu kajian surat Al-Asr itu mengajak salihah lil ummah, lil mujtama. Ya, bukan kita doang yang individunya baik. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Harus sadar tuh. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Bapak kita selalu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi, kecuali kita saling mengingatkan, berikan nasihat kepada kita, ya, akan sebuah kebenaran. Allah, makanya begini, di kota Bukhara itu kota yang lahir ulama-ulama besar di situ. Di antaranya Imam Bukhari. Ya. Itu di masa-masa ulama sana sudah lansia, lanjut usia. Anak muda-mudanya udah juga, memang ada juga sebuah gerakan dari kristenisasi itu, membuat pemuda-pemuda Islam lalai. Sebarlah khamr, dikirim perempuan-perempuan, ya, terbawa dengan kondisi. Dia udah lagi kagak dengar kata ulama-ulama yang lansia ini. Yang lansia juga udah tua, udah mulai kagak peduli lagi. Yang ada hanya bisikan-bisikan setan dan lingkungan yang kagak baik. Apa yang terjadi? Terus terpuruk. Ya, sampai Islam hilang di situ, tenggelam. Atau bisa jadi kita yang dulu Betawi, Jakarta, banyak ulama-ulama, kita didik oleh ulama-ulama, ada di Asyafiyah, Haji Abdullah Syafi'i, Aziyadah, Malim Zayani, ada Al-Wataniyah, Haji Hasbi Allah, Al-Falah, Kiai Mursidi, ya, terus udah pudar tuh, hilang semuanya. Kita juga murid-muridnya agak lagi ngikutin ajaran guru kita, hilang nanti tuh, terbawa. Coba ini bapak-bapak kan punya anak pada ya, anaknya di rumah berapa ya? Udah mulai belum ngikutin kita ke masjid sholatnya? Coba merenung dah. Kok ke masjid sendiri doang, nggak ngajak anaknya gitu. Ada mantunya, ajak mantunya, enggak, belum. Apa mantunya jauh-jauh? Ini pertanyaan juga tuh. Lama-lama kalau nggak ada generasi mudanya nih masjid habis, Kiai, ya. Habis ini benar. Generasi kita suka gadget aja, rumahnya aja, asing. Ya, dakwah, ajak tetangga kita, ajak saudara-saudara kita, ajak kerabat kita untuk memakmurkan masjid. Ya, baik. Ini realita, yang tafsir Mazakini ini. Wal haqqu yahtaju lis-sabr. Kebenaran itu perlu dengan kesabaran. Fanasbiru alaih, kita harus sabar ngajak anak kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, ya, untuk kebaikan. Fanansahu ba'dana bil haqqi was sabr, maka kita saling menasehati satu sama lain dalam kebenaran dan kesabaran. Sabar itu, Pak, dalam melakukan kebaikan, sabar. Menahan daripada perbuatan maksiat juga sabar. Orang yang ditimpa musibah sabar. Kalau dia sabar, dibersihkan hatinya, dihapuskan dosa-dosanya, lalu apa? Diberikan kebaikan dan diangkat derajatnya. Ya. Baik. Wa tahtaju minna al-hikmah wal mau'izata al-hasanata. Juga memerlukan apa di antara kita? Hikmah
Dakwah itu mengajar dengan cara yang hikmah. Ya, nasihat-nasihat yang baik. Ada gini Pak ya, kita salah di sarana wasailnya. Niatnya mah baik, tapi penyampaiannya kurang baik. Belum sampai ke kupingnya dia nasihatin, udah ya emosi semua ya itu. Nah ini juga perlu sarana ya, sarana dakwahnya dipelajari. Fa'ana ala sabil misal, contohnya katanya, saya nih jitu liusalliya, saya pengen sholat. Wa auladuna asyabab fi syari', kita mau sholat, anak-anak kita masih main bola aja di jalanan, masih ngobrol aja, masih asik aja main game, ya. Fayasma'un al-adhan, anak-anak kita dengar tuh azan tuh. Faqulu lahum, maka saya katakan kepada mereka, assalamualaikum ya auladi. Bapak-bapak pas mau ke masjid, mau sholat, anak-anaknya masih belum pada itu. Bapak-bapak pernah gak ngajak ayah salat? Apa lu dituntun tangannya ya? Ini berat, ini dakwah mau keluarga sendiri berat. Kita ke masjid, anak kita gak ke masjid. Kita ngaji, anak kita kagak ngaji. Hayya ma'i linusalliya. Ayo, kata bapaknya, anakku, assalamualaikum. Ayo kita sholat bareng-bareng. Bi tariqatin latifatin. Nah ini penting. Dengan cara yang lembut. Walaysa fiha syai'. Ya, tidak ada di situ bentuk kekerasan, ya. Membentak-bentak yang tahu-tahu ini. Wa hatta, apalagi anak zaman sekarang ya, beda banget sama kita dulu. Dulu orang tua kita, masya Allah galaknya, kita juga takut. Kalau sekarang anak-anak kita yang ya ada perubahan. Memang ada, ajarilah anak-anak Anda, ya, didiklah anak-anak Anda sesuai dengan zamannya. Ini ketegasan ini penting ini. Baik. Wa hatta walau lam yastajibu li, sampai walaupun mereka tidak merespon, yang merespon saya ya. Fa innahum indama yarawni sayastakhifuna wa yastahyuna minni. Walaupun tuh anak-anak kita yang kita ajak ayo salat, mereka masih belum merespon ajakan kita, tetapi mereka katanya melihat saya dan ada rasa takutnya, ada rasa malunya. Au aqulu li akharin, atau aku katakan kepada orang lain. Ini cara bentuk dakwah yang diajarkan seorang bapak kepada anak. Limadza tajlis ya fulan? Kau masih di sini aja, masih duduk aja. Alam tasma adzan al-jum'ah, bukankah sudah dengar tuh azan Jumat? Ayo, jangan depan TV aja. Wal mafrudu an nadkhula al-masjida qabla su'udil khatib al-minbar. Bilangin itu. Sebaiknya ya kita masuk masjid sebelum khatib naik ke mimbar. Ingatin tuh. Anak-anak kita kalau nggak diingetin lupa Pak. Asik aja dia sama game-gamenya. Mungkin kalau bapak-bapak bukan anak-anak ya, cucu-cucunya kali deh ya. Cucu-cucunya tuh, ingat ya. Biar cucu itu bahagia banget tuh kalau kakek bisa bawa cucunya ke masjid. Besar pahalanya. Baik. Fahayya bina linanala hadza thawab al-yawm. Ayo kita berangkat duluan yuk sebelum khatib naik mimbar. Nanti kita dapat pahala yang besar hari ini ya. Dikasih iming-iming seperti itu. Kana ahalina as-sabiqin rahmatullah alaihim ma'annahum kanu amin, katanya yakumuna bihadhil asya'.
Dulu katanya keluarga kita semoga Allah merahmati mereka. Padahal mereka emang orang-orang yang sudah amin, yang terpercaya ya. Mereka melakukan hal ini tuh, ngajak anak-anaknya untuk sholat, untuk ibadah. Nahnul an amsakna fi salbiyah katanya. Sekarang kita ini berpegang pada hal-hal yang bersifat negatif. Wa yaqulu ahaduna, seseorang di antara kita mengatakan ana laisa li sya'nun. Bukan, kata si kakek, bukan urusan gua. Bagaimana tuh ya? Kalau bapak kakek udah sama cucu-cucu anaknya udah enggak peduli. Yang penting diri aja sih salat ke masjid. Ya. Ini jadi bagus juga ya. Jadi ngingetin kita nih Pak semuanya, ya. Bukan urusan saya nih Pak. Kata mamangnya, Mang, nah itu keponakan gak diajak, biar dia mah udah gede, biarin. Wa limadza ana man yatakallam? Katanya, kenapa saya sih? Siapa yang harus bicara katanya? Hatta dakhalat as-salbiyah fi dakhil usra, sampai masuklah hal-hal yang bersifat negatif di dalam rumah keluarga, usra itu keluarga. Al-ummu taqulu, emaknya nih ngomong begini, hadzal walad aw hadhil bint taf'alu kadza wa kadza. Yaqul ab wa man sya'ni tasarrafi anti maha. Ya Allah, ini emaknya ngedumel, Pak, nah ini anak kita nih. Ini kayak kita juga di rumah ya, Pak, ini anak kita nih, main itu, main ini, nonton itu, nonton ini, jalan-jalan mulu, main motor. Kata emaknya begitu, ngadu sama bapaknya, sama suaminya. Kata si suami gini, wa masya nih, apa urusannya sama saya? Wah, bahaya bapak kayak gini nih. Tasarrufi anti maha, udah ente urus sendiri dah. Isinya kagak sabar, puring isinya. Jadi suami istri harus sama-sama ya berdakwah bersatu. Kita jadikan anak-anak kita sarana mencari ridha Allah. Ya. Jangan kita dong orang tua yang soleh, jangan ajak anak-anak kita untuk soleh. Anak-anak kita untuk sholat berjamaah bareng-bareng, untuk berdakwah kebaikan. Kalau kita nggak mampu sekarang, nanti kita mati duluan, anak kita gimana? Nggak bisa ngikutin kita. Berat itu emang. Saya merasakan juga tuh ngajak anak-anak saya tuh, kayak ngaji susah banget. Makanya salah satu yang membuat motivasi saya juga ini direkam. Barangkali sekarang anak saya masih kecil-kecil belum doyan ngaji. Mudah-mudahan ke depan nanti ya Allah kasih hidayah, petunjuk, kita udah kagak ada dia bisa ngaji nanti. Itu aja saya niatnya tuh. Minta waktu saya sudah Allah kasih dakwah muter terus, perlu persiapan ya. Hanya ya Allah mudah-mudahan dengan berkahnya ngajak-ngajak nanti anak kita jadi baik-baik. Bapak-bapak juga sama, dan berkah duduk-duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan membawa keberkahan buat keluarga kita. Itu Imam Ghazali bapaknya gitu tuh, duduk di majelis ilmu, dia liatin itu gurunya, hatinya doa, ya Allah semoga anak-anak saya, cucu-cucu saya, keturunan saya jadi orang soleh seperti ini. Ya, jangan selalu berdoa gitu. Mudah-mudahan diantara keturunan bapak-bapak jamaah ini ada yang jadi ulama-ulama, orang-orang soleh, orang baik-baik ya. Ini berat, tarbiyah ini berat. La yuridu hatta at-ta'arruda lil mas'uliyati nahu abnaihi. Dia kagak pengen tuh sampai apa dipaparkan masalah-masalah atau tanggung jawab kepada anak-anaknya. Al-Islam laisa kadzalik. Islam itu bukan demikian. Al-mu'minina kullihim la budda ay yatakatafu
wa yas'au ila jam'i syamlil muslimin ala taatillah. Orang mukmin semuanya harus bergandengan tangan, berupaya bareng-bareng. Ayo kita jadikan satu kampung ini kampung muslim semuanya, satu kampung yang ahlilah semuanya, doyan ngaji semuanya. Ini bapak-bapak bagaimana caranya nih ya, agar setiap tetangga-tetangga juga ke masjid semuanya. Hebat itu. Wa 'alal 'amal bi kitabillah, dan mengamalkan Al-Qur'an. Wa 'ala tanfidhi sunnati Rasulillah, dan melaksanakan sunnah baginda Rasul. Jamaah ini disebut baginda Rasul di sini, sunnah Rasulullah. Saya berharap berdakwah satu hari bertambah dalam hidup kita. Jangan sampai bapak-bapak enggak tambah pengetahuan tentang Rasulullah. Jangan sampai bapak-bapak enggak tahu tambah ilmu tentang ahwal Nabi. Harus kita tambah setiap hari. Ya lewat pengajian, lewat baca hadis-hadis Nabi, hayat Nabi, ya. Ada pengajian Sahih Muslim ikutin, Bukhari Muslim ikutin, terus begitu. Kalau kagak, misalnya bapak-bapak sarana ini nih, sarana HP gunakan, cari, udah tulis aja bagaimana ya Nabi makan semangka, pelajari. Bagaimana ya Nabi tidur, pelajari. Bayangin kalau setiap hari dari hari ini bapak mulain, dalam 1 tahun berarti bapak-bapak sudah melaksanakan 365 sunnah Nabi. Itu cuma 1 hari 1. Bagaimana kalau 1 hari 5? Bagaimana Nabi masuk masjid? Belajarin. Saya menulis buku tapi belum jadi itu. Saya pengen menulis tentang Nabi semuanya. Ilmunya Nabi, asrarnya Nabi, ahwalnya Nabi, akhlaknya Nabi, tarbiyahnya Nabi, sunnahnya Nabi, qawalan wa fi'lan, mutabah Nabi, zahir wa batinan, ru'yatan Nabi, syafaat Nabi. Ini dalamannya Nabi, ruhaniyatnya Nabi yang mahal. Ya, pemaaf, pemurah, kagak dendaman, kagak bencian orang. Ya. Bisa ya jamaah ya, nanti dipimpin Pak Ustadz pakai ya. Ditanyain 1 hari udah belum dapat gitu. Amalin. Nanti man amila bima alima warzaqullahu ilma ma lam ya'lam. Orang yang beramal dengan ilmunya lo tambahin lagi nih. Itu ilmu laduni, ilmu wahbi. Ya, lo tambahin. Berarti kalau 2 tahun berapa? Itulah yang namanya Maulid Nabi, itu begitu sebetulnya. Senantiasa fi ma'iyatin Nabi. Nabi dari rumah ke sini ke masjid itu hatinya di sana ngapain? Nyanyi dangdut. Kagak. Berzikir. Nabi ketika menghadapi masalah yang sulit, hatinya gundah gulana. Mikirin umat, mikirin keluarga, ekonomi, politik. Gimana hati-hatinya menata? Ya buset, susah banget ini masalah begini banget. Begitu Nabi, kagak. Nabi sandarkan dirinya kepada Allah. Sekurang-kurangnya Nabi bilang apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Itu doa Nabi itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala bi hammun aw ghammun, Nabi ada kesulitan, hatinya kagak nyaman, itu Nabi langsung bersandar kepada Allah. Nabi ajarin kalau kebingungan buru-buru istikharah, minta petunjuk Allah. Enggak ada istilah tidak akan rugi dan menyesal orang yang dalam sebuah perkara apa-apa istikharah sama Allah dan minta nasihat atau konsultasi kepada ahlinya. Gitu ya. Pak, amalin Pak ya. Kan bapak-bapak punya HP semua zaman sekarang.
Ya, nggak punya, pinjam dah HP cucunya anaknya. Pak, satu hari cariin bapak pengen bagaimana Nabi makan semangka. Ada disebutkan dalam kitab Risalah Mu'awana, ada seorang tabi'in ya, belum mau dia makan batikh, makan apa? Semangka, sebelum tahu dulu bagaimana cara Nabi makan semangka. Kalau dia pahami baru dipraktek. Makan semangka ada ilmunya tuh. Kalau bapak-bapak makan tangannya langsung ke kiri ini belepotan itu. Ada caranya. Ini dulu. Bagaimana gunting kuku yang benar ala sifatin ala cara Nabi gimana ikutin. Kuku yang ke tangan kaki kan beda caranya. Itu cari pelajari. Ya. Bagaimana Nabi ketika pengen mendatangin istrinya gimana caranya itu? Kalau langsung nabrak langsung. Kan kagak Nabi juga. Ada cara-caranya. Ada doanya. Bahasa sekarang ada prolepainya. Ada sentuhan-sentuhan lembut begitu. Mau makan gimana caranya tuh? Ada semuanya. Kenapa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kita disuruh ngikutin tapi bagaimana kita ngikutin Nabi kita nggak tahu. Itu namanya hikmahnya kita disuruh selawat ya seluruhnya agar orang tahu ini ada sosok manusia yang mulia yang harus Anda ikutin. Nah, mengikutin perlu ilmu. Di antara sarananya ya Maulid Nabi ya. Kajian-kajian begitu ya. Saya kalau ada umur pengen nanti banyak darasnya tentang ahwal Nabi aja. Ya biar banyak kita kupas itu contoh. Ini lagi ya. Man yaf'alu dzalika qala fihi Allah. Siapa yang melakukan ini? Dalam hal ini Allah berfirman, ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Siapa? Alladzina yanalunal falaha. Orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Al-falahu yakni al-fawza al-azima fil akhirati insyaallah. Keberuntungan adalah pahala yang besar, keberuntungan yang besar nanti kelak di akhirat insyaallah. Ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bersama orang-orang yang Allah telah berikan kenikmatan atas mereka. Siapa aja? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ya. Bapak-bapak disuruh berteman oleh Allah kunu ma'a siddiqin. Penting. Cari teman. Salah cari teman bahaya. Ya. Ada enggak seumuran yang bapak-bapak kayak gini nih, seumur 60 tahun, temennya temen yang jelek-jelek, ada enggak? Artinya ada enggak? Ada. Enggak sukanya ke masjid, sukanya mah ke bar-bar, dugem-dugem. Masih ada enggak seumuran kayak gitu dugem? Banyak. Ya. Itulah yang kita dakwain rahmat Allah. Wa hasuna ulaika walikai amirul ma'ruf, agar saya bisa memerintahkan kebaikan. Wa yasma'u li la budda wa an abda'u bi nafsi. Wa yasma'u li, artinya dengarkanlah saya. La budda wa an abda'a bi nafsi, saya harus memulai dari diri saya sendiri. Wa hadhihi al-khuttah, ini adalah sebuah langkah. Ya. Jadi apa-apa kan kalau dipelajari dengan baik, direncanakan itu sebuah keberhasilan. Qala sallallahu alaihi wasallam, ibda bi nafsika fatasaddaq 'alaiha. Mulailah dengan dirimu, bersedekahlah kepada dirimu. Fa in fadala syai'un fali ahlika.
Jika Anda punya kelebihan sesuatu, maka sedekahkanlah kepada keluargamu. Fa in fadala an ahlika syai'un falladzi qarabatak. Jika ada kelebihan dari keluargamu sesuatu, maka untuk kerabatmu. Fa in fadala an dzi qarabatik syai'un fa hakadza wa hakadza. Jadi bapak-bapak itu juga ada dalam kajian fikih itu di kitab Fathul Mu'in bab zakat, bab terakhir bab zakat, pembagian-pembagian. Ya. Di situ yang paling baik ada tema terakhir sunnah bersedekah, tahu ya sedekah. Itu upayakan buat keluarga dulu. Kerabat ya yang menjadi tanggungannya, baru mulai kerabat juga, tapi yang misalnya masih satu kampung tapi masih terjangkau. Kerabat kan luas ya, keluarga istri, keluarga ini, yang satu engkong aja banyak itu artinya ini cara bersedekah juga. Terus baru mulai tadi tuh melebar. Udah kerabat dapat, mulai dah tetangga-tetangga yang dapat, se-RT dapat, se-RW, terus begitu caranya. Membagi zakat juga begitu. Jangan di sini butuh, udah dilempar duluan ke RW tetangga, salah. Harus bagian ini dulu. Ya. Baik. Wa fi riwayatin ukhra, dan di dalam riwayat yang lain, idza an'ama Allahu 'ala 'abdin ni'matan, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba, satu nikmat, falyabda bi nafsihi wa ahli baitihi. Maka mulailah ya dengan dirinya dulu sendiri dan kepada keluarganya. Bapak-bapak punya rezeki, mulailah sedekahin buat ya, lihat sedekah dari diri kita. Anak-anak kita, keluarga kita ajar juga, sedekah, kasih itu paman kamu, kasih ponakan, kasih sepupu gitu. Ya, ibda binafsi awalan, pertama kali lakukanlah dengan diri kita sendiri dulu. Wa ba'da dzalika, setelah itu baru man ma'i, orang yang bersama saya, zaujati, istri saya, wa iyali, keluarga saya, thumma ahli, baru dah keluarga-keluarga yang lainnya. Al aqrabu fal aqrab, yang terdekat ajak semuanya. Fama dumtu bada'tu bi nafsi wa bi ahli falan yata'arradi ahadun. Benar kan? Selama saya memulai dengan diri saya sendiri, keluarga saya, tidak ada satu orang pun yang akan menolak saya. Fasataksawni haibah, maka kita akan terasa memakai sebuah, ada haibah itu ada karisma tersendiri itu. Bapak nggak pernah ngamalin, orang aja diajak. Tapi dari kita dulu Pak, cakep banget ya. Kita ada tuh ibda bi nafsik ya, wa man ta'ul. Mulailah dari dirimu sendiri dan orang-orang yang jadi tanggung jawab Anda gitu. Warasatun li Rasulillah minallah. Ini merupakan apa? Warisan baginda Rasul dari Allah. Wa sa'adkhulu fi qaulil qail fi haqqi Rasulillah. Saya akan masuk dalam perkataan orang yang mengatakan pada hak Rasulullah, man ra'ahu badihatan habbah. Barang siapa yang melihatnya, atau barang siapa yang melihat Rasulullah pasti akan menaruh rasa hormat kepadanya. Kalau kita mulai dakwah dari diri kita sendiri, keluarga kita, tuh orang juga akan melihat, wah ini keluarga bagus banget, cakep banget. Ya, misalnya wah ini keluarga teladan nih, contoh nih, ideal nih. Baik, man yara Rasulullah yuhabuhu. Barang siapa yang melihat baginda Rasul, maka ada rasa hormat kepadanya. Wa hadhil haibah ila ayy mada. Haibah ini
apa namanya, karakteristik apa? Karas orang itu kayaknya ada apa istilah karismatik apa? Karismatik. Ada karismatik yang lihat ya. Ya, orang lihatnya saya takut aja, kagum aja. Gimana tuh Pak? Karena madaha di safar syahron. Ini dicontohkan Nabi itu karismatiknya luar biasa. Sampai musuh-musuh aja ada rasa takut sama Nabi itu. Rasa takutnya sekian ratus kilometer. Dengar nama Nabi udah goncang hatinya, takut. Yang diceritakan dalam perang di sini. Katanya, sejauh mana tuh rasa ada haibah Nabi itu? Karena madaha di safar syahron. Sejauh perjalanan 1 bulan. Bapak-bapak kalau jalan dari sini sebulanan saya mana tuh? Jauh ya? Bayangin, Nabi punya haibah itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku diberikan pertolongan oleh Allah, ya, bukan. Aku dibenangkan, ya, oleh Allah birru'bi, dengan rasa takut sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi orang tuh udah gentar duluan sama kita, Pak. Pelajaran ilmunya tuh. Diceritakan di sini, bainahu wa bainal a'da syahr. Antara Nabi dan di antara musuh-musuh itu ada perjalanan 1 bulan. Wa indama yu'linu annahu dhahibun yatafarraqu. Ini singkatnya begini ya. Ada 6 keutamaan yang tidak diberikan oleh nabi-nabi lain kecuali ini. Musuh-musuh Nabi itu dengar nama Nabi udah ciut hatinya. Ya, ini di perang ini diceritakan Nabi pengen mengarah ke sana, baru Nabi keluar dari rumah, di sana udah goncang, sudah ketakutan, udah jiper, bahasa jiper ya. Padahal Nabi baru keluar dari rumah udah jiper, takut. Nah, diceritakan gitu. Bainahu wa bainal a'da syahr. Antara Nabi dan di antara musuh-musuhnya perjalanan sejauh 1 bulan. Wa indama yu'linu annahu dhahibun yatafarraqu. Ketika diumumkan bahwa beliau akan pergi, ya, yatafarraqu, untuk menghabiskan, memporak-porandakan Ar-Rum, orang Romawi itu, fi ahli Syam, di ahli Syam. Jahazu jaisan. Nabi mempersiapkan tentara min khamsina alfi jundiyin, sebanyak 50.000 tentara. Wa azamu ala ayyadhabu ilal Madinah, dan Nabi berazam untuk pergi menuju Madinah. Wa yaqdauna ala hadan nabi al-arabi ba'da an arsala lahum ar-rasail. Kemudian mereka, ya, yaqdauna ala hadan nabi, maksudnya mereka di sini apa, ngerti ya pas enak ini, yaqdauna, mereka kada apa, menunggu, menentukan, ya, Nabi setelah Nabi mengirim surat-surat kepada mereka. Fajahaza hadratun Nabi jaisa, dan Nabi menyiapkan tentaranya. Wa bimujarradi an kharaja minal Madinah la ya'lamu ahadun madza hadatsa li haul a'da. Ini bimujarrad katanya. Sekedar Nabi baru keluar dari kota Madinah, kalau nggak salah dalam perang Tabuk kalau nggak salah ya. Bukan, perang Khaybar kalau nggak salah. Ya. Tidak ada seorang yang tahu apa yang terjadi kepada musuh-musuh Nabi di sana. Zahaba wa wasal ila Tabuk. Benar, di Tabuk. Nabi pergi dan Nabi sampailah di Tabuk. Jadi kalau nggak salah di Tabuk ini sejarahnya ada kelompok Yahudi dan beberapa kelompok yang bikin kekuatan itu. Nabi bilang, wah ini kalau dibiarkan bahaya untuk kemajuan kota Madinah.
Ya, ini harus diberantas habis gitu. Apalagi ada persekongkolan dengan Romawi dan sebagainya. Jadi Nabi siapkan tentara menuju dari Madinah menuju kota Tabuk. Masafata hawalai 700 kilometer. Perjalanannya sejauh 700 kilometer. Kalau 400 kilometer kan Jakarta Semarang. Itu ya maksudnya ya. Benar Pak? Ya. Iya. Kalau itu kita Mekah Madinah kan. Ini sejauh 700 berarti hampir 2 kali lipat. Falam yajidu ahadan hunak. Nabi pas sampai di Tabuk kagak ada satu orang pun. Padahal tadinya di situ penuh kekuatan musuh itu. Tafarraqu kulluhum ra'ban ila hiyan min hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya tafarraqu berpecah belah. Ya karena apa? Ru'ban ila, ada rasa ketakutan yang ilahi. Ya, ketakutan yang sangat besar lah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadhafa fi qulubihim ar-ra'bah. Allah apa qadhafa itu? Allah taruhkan di hati mereka itu ada rasa takut. War-ra'bu silahun mawjudun yusallihu bihillahu kulla mu'minin ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Ini harus diyakini nih. Setiap kiai, setiap kita yang dakwah nih. Ketakutan itu adalah senjata yang ada, yang Allah berikan senjata itu dengan rasa takut itu kepada semua orang mukmin yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi kalau kita berdakwah bapak-bapak dengan cara yang baik ya kepada siapa saja, itu sebetulnya ketika kita ngomong Allah sudah kasih kita senjata, orang yang dengar ucapan kita ada rasa takut. Ya. Wa yaj'aluhum masmu'ul qaul. Allah jadikan rasa takut itu membuat orang jadi dengar perkataannya. Apalagi kakek sama cucu kan pasti. Cucu dicewek. Wala ahad katanya yaqdiru ala i'tiradihi, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolaknya. Wala yantaqidu, dan tidak mampu untuk mengkritiknya. Lianna haibatallahi azza wa jalla taksuhu, karena haibah Allah, karakteristik Allah itu telah taksi itu artinya dia dibajukannya di abadi. Taksi itu kan asalnya Anda memakaikan baju, artinya kita Allah sudah kasih suasana rasa yang punya karismatik yang luar biasa itu ya. Kita lagi ya. Walisanul haq azza jalla ya'luhu, dan lisan yang hak yang benar ya itu ya'luhu, artinya lisan Allah yang benar itu sudah ya'luhu, sudah meninggikan dia. Wa kalamuhu masmu'un 'ala dawam, dan pernyataannya akan selalu didengar oleh orang lain. Ya, jadi bapak-bapak ketika berbuat baik nyuruh jangan rasa takut. Di situ ada kekuatan Allah tuh. Membuat orang yang mendengar akan ngikutin kita sebetulnya. Tapi dengan cara yang hikmah. Kalau enggak ada hikmah malah jadi enggak setan yang datang. Fala budda lil mu'min ayyabda bin nafsihi. Ya, ini konklusi terakhir, maka seorang mukmin harus memulai dengan dirinya sendiri, wa ba'da dzalika ahlahu, setelah itu baru keluarganya, wa ba'daha man haulahu, setelah itu baru orang-orang yang ada di sekitarnya, wa yakunu ala silatin billah, dan dia harus punya hubungan yang kuat kepada Allah. Bihaitsu annahu indama ya'muru bil ma'ruf, di mana ketika dia memerintahkan kebaikan, au yanha 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, fayakunu ma'ahu da'watun mustajabah, maka baginya ada doa yang mustajabah, yad'u biha Allahu liman yad'uhu hatta fayatahaqqaqul amr. Jadi bapak-bapak ini ya, kita ya dai, orang tua ya, jangan lupa selain kita ngomong, kita ngajak, kita juga harus punya hubungan yang kuat sama Allah. Di malam itu lagi juga kita berdoa, doain orang-orang yang kita lagi
Ya, arahin itu. Misalnya maaf bapak pengen banget ini ada Pak Lurahnya baik. Ya. Selain kita sudah kasih saran-saran nasihat, malamnya juga doain buat si Fulan ya Allah, semoga dia dibimbing kebaikan itu. Yad'u bihallahu liman yad'uhu. Berdoalah dia kepada Allah untuk orang yang dia sedang ajak itu. Fa yatahaqqaqul amr, agar perkara itu terrealisasi. Ada juga Pak, selain itu sedekah. Kalau kita buat anak kita, nanti sedekah, ya Allah saya sedekah ini buat anak saya biar anak saya jadi soleh. Gitu. Malamnya doain juga, ingetin terus tuh anak, bimbing terus tuh anak begitu. Ya. La budda ayyakuna ma'hu ad-da'wah al-mustajabah. Harus ya dia punya dakwah yang mustajabah. Wa nusammihil hal alladhi yasluhu bihi al-'abid bi amrin min hamidil majid. Itulah yang kita namakan dengan namanya hal. Yang punya hal dia sama Allah dia. Alladhi yasluhu bihi al-'abid, yang menjadi baik dengan hal itu seorang hamba, bi amrin minal hamid, ya, perkara dari Allah yang maha terpuji dan yang maha agung azza wa jalla. Asy-Syaikh Ma'ruf Al-Khurqi udah ya, Allahu a'lam bissawab. Ini sebenarnya ada cerita menarik juga tentang beliau. Ya, kalau kelamaan udah 1 jaman saya lihat. Semoga bermanfaat, dan saya titip tadi PR, siapapun kita masih ada dikasih umur oleh Allah, upayakan dalam 1 hari dapat ilmu lah. Karena tubuh kita aja nih setiap hari perlu makan, betul nggak? 3 kali makan. Ini pagi ini kita makan apa? Nasi uduk sama semur jengkol ya. 3 kali makan. Itu jusmaniyah. Kita di tubuh kita ada yang namanya akliyah. Ini akal harus diisi dengan ilmu, wawasan apa aja. Ngaji salah satu sarana. Lalu ruhaniyat kita nih perlu juga ini. Apa makanannya? Zikir, istighfar yang banyak, selawat yang banyak, baca kalimat tauhid yang banyak. Ya. Kalau di rumah sambil misalnya ada yang buka warung sambil jaga berzikir aja gitu. Kan kagak berat kan? Cuma ngelayani dulu, salawat aja gitu. Baca Quran, gitu Pak ya. Jangan sampai hari berjalan kita goplah, lalai kosong, kagak ada Allah di sini, jangan sampai. Jangan sampai lisannya kagak basah berzikir, jangan sampai. Jangan sampai kupingnya kagak dengar ilmu, jangan sampai. Ya. Jadi kan semua sarana nikmat yang Allah kasih untuk kita dekat kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna fahman wa ilman wa nuran wa asraran min indika ya azim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan salihan maqbulan. Allahumma asgil qulubana bi dzikrik. Ya Allah, sibukkanlah hati saya selalu ingat kepadamu ya Allah. Wa zayyin alsinatana bi syukrik. Ya Allah, hiasi lisan ini selalu bersyukur kepadamu, memujimu. Jangan keluar dari mulut saya ngedumel mulu ya Allah, jangan. Banyaknya bersyukur aja. Wafiq abdanana bi qiyami amrik. Ya Allah, buatlah badan ini mudah ya melaksanakan perintah-perintahmu. Allahumma wa asghil qulubana bi dzikrik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Ya Allah, kami mohon petunjuk-Mu, ketakwaan, dan jadikan kami orang-orang yang beruang, berrezeki, orang kaya, orang punya serba ada semuanya ya Allah. Semuanya untuk dakwah, untuk kebenaran, untuk Allah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah wa hadzal jahdu 'alaika tukulan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.